Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua. Nah, di video kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang suhu dan perubahannya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas perubahan akibat suhu. Nah, di materi perubahan akibat suhu ini ada dua macam. Perubahan suatu benda, suatu zat, yang diakibatkan oleh perubahan suhu itu ada dua macam, yaitu yang pertama ada pemuaian dan yang kedua ada penyusutan. Pemuaian adalah proses memperbesar ukuran suatu zat yang masanya tetap. Jadi, di sini pemuaian terjadi ketika suhu naik dan ukuran suatu benda itu bertambah. Bisa bertambah panjang, bisa bertambah luas, atau bisa juga bertambah volumenya. Sedangkan untuk penyusutan, kebalikan dari pemuaian. Kalau penyusutan ini terjadi ketika suhunya itu menurun, jadi kalau di pemuaian suhu dari rendah ke tinggi, kalau di penyusutan itu suhunya itu berubah dari tinggi ke rendah. Nah, suhu rendah itu suhu dingin, sedangkan suhu tinggi itu suhu panas ya. Jadi, penyusutan itu proses memperkecil. Nah, ketika terjadi penyusutan, ukuran benda menjadi lebih kecil. Yang pertamanya panjang jadi kecil, yang tadinya luasnya besar jadi luasnya kecil, yang tadi volumenya besar jadi volumenya berkurang. Nah, apa saja sih yang mengalami pemuaian dan penyusutan ini? Yang mengalami pemuaian dan penyusutan itu ada banyak. Di sini kita tampilkan hanya beberapa contoh ya. Yang pertama ada kabel listrik. Nah, seperti ditampilkan di sini, kabel listrik ini mengalami penyusutan dan pemuaian. Kapan dia menyusut? Yaitu ketika suhunya panas pada siang hari. Makanya pemasangan kabel listrik ini agak longgar atau agak menggantung. Kenapa? Karena ketika siang dia akan memuai dan ketika malam dia akan menyusut. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika dia menyusut, kalau dia memuai agak panjang nggak masalah ya. Tetapi kalau masangnya memanjang, tapi kalau dia dipasangnya terlalu kencang atau pas, waktu pada malam hari, dia akan terjadinya tarik-menarik antara ujung dengan ujung. Nah, bisa jadi kabelnya ini putus, makanya pemasangan kabel listrik itu agak longgar. Nah, kemudian yang kedua ada rel kereta. Rel kereta juga dipasang agak renggang karena pada siang hari yang panas dia akan memuai. Kalau misalnya dia dipasang rapet, pada siang hari yang panas, ini rel keretanya ini dia akan membelok ke atas atau melengkung ke atas dan bisa mengakibatkan bahaya saat kereta melaju. Nah, besarannya menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien. Muai panjang, koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangannya yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan. Panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Sebagai contoh, jika memuai panjang kaca 9 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius, berarti jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka panjangnya bertambah 0,000009 meter. Nah, koefisien muai panjang. Nah, bisa dilihat di tabel di sini. Pemuaian pada zat padat ini dibagi jadi 3. Jadi pemuaian pada zat padat itu ada yang namanya muai panjang. Nah, muai panjang ini berarti dia pemuaian yang ukuran panjangnya itu yang berubah ya. Nah, di pemuaian panjang ini ada alat percobanya namanya motion brook. Jadi ini alat untuk mengukur, meneliti berapa pertambahan panjang dari suatu batang logam gitu. Nah, di sini di motion brook itu biasanya ada 3 wadah, jadi bisa meletakkan 3 batang logam yang berbeda. Kalau batang logamnya berbeda, maka dia punya suatu
kandungan yang membuat dia itu bertambah panjangnya berbeda. Jadi misalnya antara logam besi, logam dari besi dan juga logam dari aluminium, ketika dipanaskan itu panjangnya akan berbeda meskipun awalnya sama gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya dia dipanaskan, ini kan spiritus. Nah, dipanaskan, batang logamnya itu akan bertambah panjang. Ketika dia bertambah panjang, dia akan mendorong jarum yang sebelah sini. Nah, jarum yang didorong ini akan naik, dan sudut di sini, sudut ini tuh sudutnya akan menunjukkan berapa besar pertambahannya. Makin besar sudutnya, maka makin besar pertambahan panjang dari batang logamnya. Seperti itu. Nah, secara matematis, pemuaian ini punya persamaan seperti ini. Yang pertama, delta L sama dengan alfa L0 delta T. Delta L ini, delta kan selisih, jadi selisih panjang akhir dengan panjang awal. Kalau panjang akhir dengan panjang awal, yang mana dia itu mengalami pemuaian, pasti panjang akhirnya lebih besar dari panjang awal kan? Maka panjang akhirnya di sini delta L itu panjang akhir kurang panjang awal. Kenapa penulisannya harus begini? Karena panjang ketika akhir dengan awal panjangan yang akhir, makanya harus yang akhir dikurang yang awal. Kalau yang awalnya lebih besar, maka L0 dikurang L gitu. Itu terjadi kalau di penyusutan. Ya. Oke, lanjut. Dari sini kalau misalnya kita mau cari panjang akhir, ini secara matematis aja. Kalau mau cari panjang akhir, L0-nya pindah ruas, jadinya L sama dengan L0 tambah AL0 alfa L0 delta T, kayak gini. L sama dengan L0 tambah alfa L0 delta T. Nah, L0 dengan L0 ini bisa dikeluarkan. Jadi seperti ini, L0 bagi L0 sama dengan 1, alfa L0 delta T, L0-nya dikeluarin, jadi tinggal alfa delta T gitu ya. Jadi ini rumus-rumusnya. Sebenarnya kalian cuma perlu hafalin yang satu, yang lainnya ini tinggal diturunin aja dari yang pertama gitu. Nah, keterangannya, delta L ini perubahan panjang atau selisih panjang akhir dengan panjang awal. Satuannya bisa meter, bisa sentimeter, bisa desimeter, dan seterusnya. Yang penting seragam untuk delta L, L, dan L0. Ini harus seragam. Boleh meter semua, boleh sentimeter semua, boleh desimeter semua, yang penting sama. Dan kalau misalnya soalnya PG, ada pilihannya gitu. Tapi sebenarnya nanti ini dipelajari lebih lanjut di SMA. Jadi sekarang kita belajar konsepnya aja ya. Terus alfa itu adalah koefisien muai panjang. Nah, koefisien muai panjang ini adalah yang mempengaruhi perubahan panjang suatu benda. Semakin besar koefisien muai panjangnya, maka semakin besar pemuaiannya. Jadi misalnya besi dan aluminium tadi. Besi dan aluminium itu koefisien muai panjangnya lebih besar besi daripada lebih besar aluminium daripada besi. Maaf, saya ulang ya. Besi dan aluminium koefisien muai panjangnya itu lebih besar aluminium. Jadi ketika mengalami pemuaian dalam panjang awalnya itu sama antara besi dan aluminium, terus mereka memuai, maka aluminium akan bertambah lebih panjang daripada besi. Karena koefisien muai panjangnya lebih besar aluminium daripada besi gitu ya. Jadi diingat-ingat, koefisien muai panjang yang lebih besar akan membuat pemuaiannya menjadi lebih besar gitu. Lalu L0 itu adalah panjang mula-mula. Nah, ini juga mempengaruhi pemuaian pasti. Kalau panjang awalnya lebih besar, kemungkinan besar lebih panjang akhirnya juga lebih besar. Tapi balik lagi sama koefisien muai panjangnya ya. Kemudian ada delta T, itu perubahan suhu, satuannya adalah derajat Celcius. Lalu ada L panjang akhir, satuannya harus sama nih, L0 dengan delta L dan juga L itu satuannya harus sama gitu. Jadi yang paling mempengaruhi dari proses pemuaian adalah nilai alfanya atau koefisien muai panjangnya. Nah, selain pemuaian zat padat mengalami muai panjang, dia juga mengalami muai luas. Nah, muai luas ini, kalau tadi muai panjang cuma mengalami penambahan ukuran ke satu dimensi panjang doang, kalau luas ini ke sisi panjang dan juga lebar, jadi kedua sisi, jadi dua dimensi gitu. Dia punya persamaan mirip dengan muai panjang, tapi ganti. Kalau panjang itu kan bahasa Inggrisnya long, makanya L. Kalau luas bahasa Inggrisnya itu area, jadi semua L di sini, semua L-nya diganti jadi A, terus alfanya diganti jadi beta.
ya. Karena kalau dia muai panjang berarti pakainya koefisien muai panjang. Kalau luas berarti pakainya koefisien muai luas gitu. Nah, persamaannya jadinya kalau ini delta L berarti di sini delta V. Delta A, maaf, area lupa. Delta A sama dengan beta A0 delta T. Nah, betanya ini koefisien muai luas. A-nya ini area. Delta T-nya tetap sama. Jadi kalau misalnya kita jabarin seperti ini, A dikurang A0. Ya, gitu kan. Jadi kalau A-nya tetap, A0-nya pindah, jadinya sama kayak gini. Jadi A sama dengan A0 tambah beta A0 delta T. Kalau A0-nya dikeluarin, jadi kayak gini. Jadi A0 kali 1 tambah beta delta T. Terus untuk keterangannya sama, tinggal diganti aja. Kalau dia L di sini panjang, berarti kalau A di sini adalah luas. Jadinya delta A perubahan luas, kemudian betanya koefisien muai luas. Nah, beta ini bisa didapatkan dari 2 kali alfa. Jadi misalnya tadi aluminium diketahui alfanya berapa, maka kita bisa cari betanya dari pengalian 2 kali alfa gitu. Jadi tetap aja kalau misalnya alfanya lebih besar, pasti muai luasnya juga lebih besar ya. Oke, terus A0 ini luas mula-mula, dan yang selanjutnya delta T perubahan suhu, dan juga A-nya luas akhir. Sama seperti di muai panjang. Jadi yang ngebedain muai panjang dan muai luas itu hanya muai panjang pemuaiannya ke satu arah, muai luas pemuaiannya ke dua arah. Muai panjang dipengaruhi oleh alfa, muai luas juga dipengaruhi alfa 2 kali. Jadi tetap alfanya berpengaruh, tapi 2 kali lebih berpengaruh daripada muai panjang gitu. Lalu yang ketiga adalah muai volume. Sama seperti muai panjang dan juga muai luas, muai volume ini punya persamaan yang mirip, tapi beda simbolnya aja. Karena dia kan volume, jadi pakainya delta V sama dengan ini namanya gamma ya. Tadi di panjang ada alfa, kemudian di luas ada beta, di volume ada gamma. Nah, gamma V0 delta T. Delta V sama V akhir dikurang V awal, sama dengan gamma V0 delta T. Terus kalau mau cari V, jadi V0-nya pindah ruas, jadinya kayak gini. Terus V0-nya bisa kita keluarin sama kayak tadi, jadinya 1 tambah gamma delta T gitu. Keterangannya juga sama, tinggal diganti aja. Ini volume, delta V perubahan volume, gamma itu koefisien muai volume ya. Tapi kalau gamma ini bisa dicari dengan 3 kali alfa. Jadi sebenarnya intinya dari pemuaian itu yang paling penting adalah alfanya. Suatu logam yang punya alfa paling besar, maka pemuaiannya paling besar. Mau dia muai panjang, mau dia melakukan pemuaian panjang, pemuaian luas, ataupun pemuaian volume, alfanya paling berpengaruh ya. Lalu V0 ini volume mula-mula. Dan yang terakhir, delta T ini perubahan suhu, yang terakhir baru V volume akhir gitu. Oke, selanjutnya bimetal. Nah, bimetal ini adalah, bimetal ini kan bi ya, dari kata bi itu artinya 2. Metal itu artinya logam. Jadi bimetal artinya ada 2 logam yang berbeda. Jadi 2 logam dari bahan yang berbeda, logamnya beda, kemudian ditempelkan jadi satu sebagai alat bantu dari suatu bahan, dari suatu, bisa bahannya itu bisa barang-barang elektronik, bisa juga alarm dan sebagainya. Nah, bimetal ini karena dia punya 2 logam, kalau 2 logam yang berbeda pasti koefisien muai panjangnya, koefisien muai volumenya, koefisien muai luasnya beda kan. Nah, dia itu kalau misalnya dipanaskan, bimetal itu, 2 buah logam itu kalau dipanaskan, dia akan melengkung, akan berbelok ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Langsung aja ke contoh gambar gini. Ini adalah sebuah bimetal yang terbuat dari aluminium dan juga besi. Yang atas ini aluminium, yang bawah ini besi. Tadi udah diinformasikan bahwa koefisien muai dari aluminium itu lebih besar daripada besi. Kalau aluminium lebih besar daripada besi, pasti nanti kalau dia melengkung dipanaskan, melengkung ke arah yang koefisien muainya lebih kecil. Jadi melengkungnya ke arah besi, ya kan? Karena koefisien muai besi lebih kecil. Jadi nanti setelah dipanaskan akan berbelok ke bawah
karena besi ini koefisien muainya lebih kecil daripada aluminium. Nah, penerapan bimetal ini ada di mana sih? Bimetal ini ada di setrika. Nah, lampu indikator setrika itu kan meskipun dia dicolokin, kadang dia nyala, kadang dia mati. Kenapa bisa kayak gitu? Nyala itu ketika setrikanya belum panas, ya kan? Setrikanya belum panas, dia akan nyala. Tapi ketika setrikanya udah terlalu panas, lampu indikatornya akan mati. Nah, itu tahu dari mana? Siapa yang membuat itu? Itu adalah tugasnya si bimetal. Nah, ketika suhu setrikanya ini masih dingin, suhu setrika masih dingin itu kan berarti dia nggak mengalami pemuaian ya, lebih mengalaminya ke penyusutan, atau dia normal misalnya baru nyala gitu. Nah, dia itu di sini ada dua bahan, mana dia? Ini ada dua bahan bimetal, yang atas, yang bagian atas ini bersentuhan dengan si lampu indikatornya, tapi dia terlepas dari sumber listrik. Jadi ini sumber listrik yang bawah nih, yang bagian panasnya ini ke sumber listrik kan. Nah, di sini dia terputus ketika suhu setrikanya dingin, ya kan? Suhu setrikanya dingin, dia akan menjauh. Oh, ini bukan. Suhu setrikanya dingin, ini dia harus menunjukkan bahwa lampunya itu nyala. Berarti kemana tuh? Nah, suhu dingin itu yang ini. Suhu setrika dingin itu dia harus menunjukkan lampunya nyala. Kalau dia lampunya nyala, berarti listriknya harus nyambung kan? Nah, pas listrik nyambung itu, si bimetal ini harus menyentuh listriknya supaya lampunya nyala. Jadi lampunya nyala ketika suhu dingin karena si bimetalnya ini menyentuh listrik. Kenapa bisa? Dia ini kan terbuat dari bahan yang sulit menyusut di bagian atas dan yang mudah menyusut di bagian bawah. Nah, di sini mudah menyusut, mudah memuai. Jadi bahan yang mudah memuai itu juga mudah menyusut. Bahan yang sulit memuai juga sulit menyusut. Ketika dia itu dingin, bagian bawahnya ini dingin, si setrikanya. Nah, ketika bagian bawahnya dingin itu, kan dia menyusut ya. Kalau dia memuai itu berbelok ke arah yang koefisien muainya lebih kecil, jadi beloknya ke atas. Karena yang atas ini koefisien muainya lebih kecil, yang hijau ini koefisien muainya lebih kecil daripada yang kuning. Jadi pas suhunya dingin itu, kalau dia memuai ke beloknya ke atas, kalau suhunya dingin menyusut, dia beloknya ke yang koefisiennya lebih besar. Catat tuh ya, ketika dua buah logam yang menjadi bimetal mengalami pemuaian, maka akan membelok ke arah yang koefisiennya lebih kecil. Tapi ketika bimetal mengalami penyusutan, akan berbelok ke arah koefisien yang lebih besar. Jadi di sini ada dua buah logamnya itu koefisien yang bawah lebih besar daripada yang atas. Jadi ketika suhu dingin menyusutnya ke bawah karena dia lebih besar koefisiennya nih, yang bawah nih yang kuning. Nah, karena dia belok ke bawah, di sini nyambung ke listrik, listriknya membuat lampu indikatornya nyala. Tapi ketika suhunya naik, ketika panas, maka dia akan membelok ke arah yang koefisiennya lebih besar. Akhirnya dia nggak menyentuh stop kontaknya, nggak menyentuh kontak listriknya. Nah, kalau listriknya nggak tersentuh, maka lampu indikatornya akan mati. Gitu. Itu konsepnya untuk setrika. Selain setrika, ada juga ini alarm kebakaran. Nah, sama seperti setrika, alarm kebakaran juga punya bimetal. Nah, bimetalnya itu di sini yang kuning. Ini yang kuning yang sebelah kiri aja ya. Yang sebelah kiri ini koefisien muainya dibuat lebih kecil. Nah, yang sebelah kanan koefisiennya lebih besar. Jadi ketika terjadi kebakaran itu kan membuat panas ya kan. Nah, kalau membuat panas dia akan memuai. Bimetal itu akan memuai dan berbelok ke arah yang koefisiennya lebih kecil. Karena kuning lebih kecil dari yang sebelah kiri, lebih kecil dari yang kanan, dia belok ke kiri. Nah, pas dia belok ke kiri, dia menyentuh ini nih. Ini untuk menyambungkan listrik. Jadi ini kan listrik terbuka nih. Si bimetal sama logam yang ini tuh logam ini tuh dia nggak menyentuh kan, jadi listriknya terputus. Ini kan sumber listriknya. Nah, kalau misalnya si bimetalnya menyentuh ini, nah sumber listriknya
mengalir nih, mengalir. Pas mengalir, bunyi deh belnya atau alarm kebakarannya bunyi gitu. Nah, pas kebakarannya udah berhenti, si bimetalnya dia akan menyusut. Nah, pas menyusut dia akan ke bagian bimetal yang logamnya ini koefisiennya lebih besar, jadi dia akan lepas lagi sehingga belnya berhenti gitu. Itu dia bimetal. Selanjutnya, selain zat padat, zat cair juga bisa memuai. Tapi kalau tadi zat padat kan ada pemuaian panjang, ada pemuaian luas, ada juga pemuaian volume. Kalau di zat cair, ini pemuaiannya hanya pemuaian volume ya. Contohnya itu kan air. Air kalau mendidih makin airnya bisa tumpah-tumpah kan, padahal dia nggak sebanyak itu waktu belum mendidih, tapi pas mendidih dia itu tumpah-tumpah. Itu bukti bahwa air mengalami pemuaian volume. Nah, dia punya persamaan yang sama dengan pemuaian zat cair tadi, jadi delta V sama dengan gamma V0 delta T. Jadi kalau dijabarin sama seperti tadi, V sama dengan V0 tambah gamma V0 delta T, jadi V sama dengan V0 1 tambah gamma delta T. Keterangannya juga masih sama. Nah, yang paling penting dari pemuaian zat cair ini, khususnya di air, ada sifat yang namanya anomali air. Anomali itu artinya beda. Jadi air itu punya sifat yang harusnya, semua benda itu kan harusnya mengalami pemuaian ketika suhunya bertambah, ya kan? Jadi ketika suhu naik harusnya semuanya itu memuai. Tapi air ini punya sifat yang berbeda, di mana pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, jadi dia itu menyimpang di suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Dari 0 ke 4 itu kan suhunya naik. Harusnya kalau suhu naik memuai kan, tapi di suhu 0 ke 4 dia itu mengalami penyusutan. Dan sebaliknya, dari 4 ke 0 suhunya turun, harusnya dia menyusut. Tapi dari 4 ke 0 dia malah volumenya bertambah, malah mengalami pemuaian gitu. Nah, apa buktinya? Ketika kita membuat es batu, pas dia lagi dingin-dinginnya tuh, dari 4 derajat menuju 0, 0 kan mulai membeku ya. Dari 4 menuju 0, kenapa bisa yang tadinya plastik esnya itu biasa aja terus jadi gendut, jadi kayak melebar gitu kan. Nah, itu karena di suhu 0 sampai 4 itu dia mengalami pemuaian. Dari 4 sampai 0, maaf. Dari 4 menuju 0 itu, jadi pas dia mau membeku, dia malah memuai. Itu buktinya. Kemudian ketika es batu itu atau misalnya kalian beli es es yang di plastik itu loh, es bonbon ya, semacam itu deh. Itu kan ketika masih beku kemudian dicairin, pas beku bener-bener beku banget terus dicairin, kesannya jadi plastiknya tuh kempes ya kan. Nah, itu juga bukti pas dia dari suhu 0 menuju 4 dia menyusut gitu. Kemudian ini adalah gambar grafiknya. Jadi kalau dari suhu minus menuju 0 itu naik, harusnya kan terus naik nih. Jadi di suhu yang bertambah harusnya volumenya tuh terus bertambah, tapi ini malah di minus dia naik, kemudian dari 0 menuju 4 ini turun. Pas pemuaian ya, ini turun. Pas harusnya dia memuai, dia malah menyusut. Kemudian di suhu 4 sampai seterusnya dia volumenya bertambah terus gitu. Jadi ini adalah grafik pemuaiannya, yang harusnya dari 0 ke 4 itu dia suhunya naik jadi volumenya bertambah, malah dari 0 ke 4 itu suhunya naik tapi volumenya menurun karena mengalami penyusutan. Ini yang namanya anomali air atau penyimpangan dari sifat air. Oke, selanjutnya ada pemuaian zat gas. Nah, kalau pemuaian di zat gas ini dia punya persamaan sama seperti yang sebelumnya. V kan kalau sebelumnya V sama dengan V0 kali buka kurung 1 tambah gamma delta T. Nah, di gas ini gammanya itu adalah 1/273. Jadi ditulis saja langsung 273. Jadi delta T per 273, 1/273 ini adalah gammanya atau koefisien muai volume dari gas.
Kemudian dia punya persamaan dari hukum Boyle-Gay-Lussac bahwa PV bagi T sama dengan konstan. PV bagi T sama dengan konstan itu artinya di keadaan apapun PV bagi T nilainya sama. Jadi PV bagi T di keadaan 1 sama dengan PV bagi T di keadaan 2, atau kita tulisnya begini. P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Pembagian ini, perkalian dan pembagian ini di keadaan pertama hasilnya sama dengan pembagian dan perkalian di keadaan kedua. Tapi bukan berarti nilai P1 sama dengan P2 ya. Keterangannya P itu pressure, tekanan. Satuannya atm, atmosfer. V itu volume, satuannya liter. Dan T ini suhu, satuannya Kelvin. Nah, zat gas ini mengalami pemuaian ada 3, ada yang namanya isotermal atau isoterm, ada isohorik dan isobarik. Kalau di isoterm ini suhunya tetap. Jadi dengan persamaan dari hukum Boyle-Gay-Lussac ini suhunya tetap. Nah, dia kejadiannya kayak gini. Jadi ketika suhu tetap, maka terjadi perubahan kan ya. Ketika suhunya tetap, yang tadinya dia volumenya besar jadi kecil. Kalau dia volumenya besar, maka tekanannya kecil. Kalau dia volumenya kecil, maka tekanannya besar gitu. Jadi ini bisa terjadi pada saat suhunya tetap. Kalau suhunya tetap, T1 sama dengan T2 kan ya. Jadi T1 sama dengan T2. Kalau T1 sama dengan T2 bisa nih kita coret. Jadi tinggal P1V1 sama dengan P2V2, atau tulisannya kayak gini. Nah, ingat ya, ini P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Ini yang pertama isoterm. Yang kedua, P-nya tekanan, V-nya volume, T-nya suhu. Yang kedua, pemuaian gas pada volume tetap, namanya isohorik. Tadi isotermik, kalau volume tetap isohorik. Nah, isohorik itu contoh kejadiannya adalah pada ban, mobil, motor juga. Di ban ini volumenya itu nggak bertambah, jadi volumenya tetap. Tapi ketika dia mengalami pemanasan, tekanannya, volumenya kan nggak bisa bertambah, akhirnya tekanan yang bertambah. Nah, karena tekanannya bertambah, padahal volumenya segitu aja, akhirnya bannya itu mengalami pecah. Biasanya ini terjadi ketika kendaraan melaju terus di aspal yang panas, di siang hari yang panas, jadi pemuaiannya itu besar, kemudian volumenya segitu aja di dalam ban, tapi tekanannya besar, sehingga terjadilah letusan ban gitu. Persamaannya jadinya karena dia volumenya tetap, maka V1 sama dengan V2. Tadi ingat rumus dari Boyle-Gay-Lussac, PV per T. Karena V1 V2 nya sama, jadi tinggal P per T, P1 per T sama dengan P2 per T2. Karena V-nya sama, jadi V-nya yang sebelah sini tadi itu dicoret aja, tinggal P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Keterangannya sama ya, P untuk tekanan, V untuk volume, T untuk suhu. Ini harus ada tanda tutup kurung ini. Kemudian yang ketiga, pemuaian gas, ini harusnya gas, bukan volume. Ini pada tekanan tetap. Tekanan tetap itu berarti namanya isobar. Tadi diingat lagi, kalau dia suhunya tetap isoterm, kalau volume tetap isohorik, kalau tekanan tetap isobar. Nah, di tekanan tetap itu contohnya gini, di dalam tabung ini, tabung gasnya ini, kan dia punya tekanan yang tetap, karena di sini ditutup balon, tekanannya tetap, terus dipanaskan, tekanannya yang tetap itu nggak bisa, tekanannya kan nggak berubah, tapi volumenya yang akan berubah karena dipanaskan, karena di sini ada balon, tempat untuk menambah volumenya. Kalau di sini kan tadi tertutup, nggak bisa nambah volume, jadi tekanan yang bertambah. Kalau ini karena ada balon yang bisa untuk menerima volumenya, jadi dia gas yang bertambah itu akan pergi ke balon. Nah, jadi balonnya bertambah, tapi tekanannya tetap. Nah, ingat tadi persamaan dari Boyle-Gay-Lussac, PV per T. Jadi ketika P-nya tetap, maka tinggal V per T. Jadi kalau P1 sama dengan P2, maka persamaannya menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Keterangannya juga masih sama.
Nah, sekian pertemuan untuk hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.